Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Stolen. Film ini bercerita tentang seorang mantan pencuri yang baru saja keluar dari penjara setelah 8 tahun mendekam. Dia berusaha untuk menata hidupnya kembali. Namun, di tengah cerita dia dipaksa untuk melakukan satu misi terakhir oleh mantan rekannya yang sedang dalam masalah. Pria tersebut dipaksa untuk mencuri 10 juta dolar dalam waktu 8 jam saja. Lantas bagaimanakah keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana seorang pria mabuk terlihat sedang berada di tengah jalan raya. Lalu dia menuju ke pinggir trotoar untuk mengeluarkan cairan dari senjatanya. Namun ketika seorang FBI ada di depannya dan membawa pria tersebut, ternyata di depan gedung tersebut telah berada para anggota FBI yang sedang melakukan investigasi. Karena diketahui akan ada perampokan di toko berlian. Ketika di radio, terdengarlah suara beberapa orang sedang mengobrol, namun masih samar. Lalu diketahui kalau itu adalah gerombolan perampok yang sedang menunggu sebuah informasi. Diketahui tokoh utama yang bernama Will tiba-tiba ditelepon oleh anaknya. Sedangkan dua orang perampok lainnya bernama Vincent dan juga seorang wanita bernama Riley. Ketiganya tentu sedang menunggu kabar dari salah satu rekan mereka yang telah berada di dalam gedung lebih dahulu. Dia bernama Hoyt. Hoyt ditugaskan untuk mematikan sistem CCTV dan alarm di sana. Seketika setelah diberitahu kalau sistem keamanan telah dimatikan, Will pun langsung bergerak bersama teman-temannya. Tentu saja aksi mereka sudah diketahui oleh FBI. Namun FBI masih belum bergerak kala itu karena menunggu sampai para perampok mendapatkan incarannya. Sementara itu Will dan Vincent sendiri langsung bergerak memasuki sebuah toko mainan anak. Di situ mereka mengeluarkan beberapa alat-alat canggih untuk membongkar dinding dengan cepat. Hal itu juga dilakukan mereka untuk mengalihkan perhatian. Sedangkan di markas FBI sendiri mereka terus mengikuti segala pergerakan Vincent dan Will. Setelah diketahui kalau perampok sudah menjebol salah satu dinding, mereka segera bersiap-siap untuk melakukan penggerebekan. Vincent dan Will kini telah memasuki sebuah brankas. Lalu keduanya saling bekerja sama untuk membongkar brankas tersebut, yang tentunya di dalam brankas sudah berisi harta karun dengan jumlah uang yang sangat banyak. FBI yang telah mendapat informasi kalau brankas telah dibobol lantas segera memasuki toko perhiasan tersebut. Namun setelah dibuka, ternyata tak ada siapapun di sana, bahkan berliannya sama sekali tidak tersentuh. Sedangkan Vincent dan Will, mereka telah masuki brankas dan melihat kalau uang gepokan senilai 10 juta dolar telah berhasil mereka bawa. Namun kala itu Vincent sempat teralihkan fokusnya kepada emas batangan yang tertumpuk di sana. Setelah berhasil mengambil uang itu, Will dan Vincent segera berlari untuk keluar dari bank lewat sisi lainnya. Karena mereka menyangka kalau FBI pasti masuk lewat dinding yang mereka jebol. FBI lantas langsung bergerak membobol pintu bank. Vincent dan Will yang kala itu telah berhasil keluar dari bank lantas menemukan ada satu orang yang melihat aksi mereka. Tentu saja Vincent segera menghajarnya hingga pingsan. Will tahu Vincent pasti akan membunuhnya karena tidak mau ada saksi. Sedangkan Will juga tidak mau kalau ada korban di perampokan mereka. Sehingga perdebatan pun terjadi hingga Vincent tak sengaja menembak kakinya sendiri. Dan ketika Will hendak mengambil tas yang berisi uang, tiba-tiba Hoyt mengambil alih kemudi dan pergi meninggalkan Will sendirian. Tentu saja Will langsung panik karena satu mobil polisi telah datang kepadanya. Dengan segera Will melakukan perlawanan dan kabur dari sana menggunakan mobil polisi. Lantas aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut. Harlan dan Fletcher juga bersikeras untuk mengarahkan setiap anggota FBI agar mengejar Will. Dan singkat cerita Will akhirnya dipojokkan di salah satu gedung parkir, sehingga dirinya tidak bisa kemana-mana lagi. Setibanya di sebuah basement gedung, Will sempat berpikir apa yang selanjutnya dia akan lakukan. Lalu dia melihat tas berisi uang tersebut dan kemudian membakarnya karena tak ingin ada barang bukti.
Setelah itu Will pun menyerahkan diri pada FBI. Tentunya ketika tas itu dicek, uang sudah lenyap dimakan si jago merah. Singkat cerita, setelah Will menjalani 8 tahun hukuman penjara, dia pun akhirnya bebas. Lalu dia kembali dijemput oleh Fletcher dan Harlan. Mereka berniat untuk mengantarkan Will kepada sang mantan istri agar bisa bertemu dengan anak perempuan semata wayangnya. Selain itu dalam perjalanan, Harlan juga sempat mengatakan kalau 8 tahun yang lalu uang hasil perampokan Will tak bisa ditemukan. Sehingga Harlan curiga kalau Will pasti akan mengambilnya setelah keluar dari penjara. Tentu itu juga akan membawa Will kembali ke penjara. Namun Will di situ menolak dan mengatakan kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Setelah mengantarkan Will, Harlan dan Fletcher berniat untuk terus mengikuti Will kemanapun dia pergi. Setibanya di depan rumah, Will kemudian bertemu dengan sang anak yang kini telah beranjak dewasa. Sempat sedikit canggung, namun Will berhasil mengajak anaknya untuk sekedar ngobrol sebentar. Ketika berada di sebuah kafe, Will menjelaskan bahwa dirinya telah berubah tidak seperti dulu lagi. Dia ingin hubungannya dengan sang anak kembali akur seperti dahulu. Di situ putri Will tentu merasa bingung. Di sisi lain ingin marah, namun juga rindu dengan sang ayah. Sehingga dia pun pergi menaiki taksi dan bilang kalau anak yang bernama Allison itu sudah ada jadwal konsultasi bersama psikologinya. Will tentu tak bisa berbuat banyak, dia membiarkan Allison pergi begitu saja. Sementara itu di tempat yang lain, terlihat Riley sekarang telah bekerja sebagai bartender di sebuah bar milik kepolisian. Lalu Will dan Riley pun bertemu di sana. Setelah 8 tahun lamanya, tentu mereka saling bercerita. Namun di tengah itu, tiba-tiba sebuah paket kecil berbunyi yang sebelumnya sempat diterima dari Allison oleh Will. Ternyata paket tersebut berisi sebuah handphone. Ketika diangkat, ternyata itu adalah Vincent. Awalnya, Will nampak senang bisa mengetahui kalau Vincent ternyata masih hidup. Tapi seketika niatan Vincent menelpon Will bukanlah untuk alasan itu, melainkan untuk menagih bagian dari 10 juta dolar yang 8 tahun lalu pernah mereka lakukan bersama. Tentu saja uangnya kini telah lenyap, sedangkan Vin sendiri kini tengah bersama dengan buah hati Will. Dia menggunakan Allison sebagai ancamannya. Sontak ketika telepon ditutup, Will segera bergerak. Dia tahu kalau FBI pasti sedang memata-matainya. Sehingga Will pun berusaha agar menjauh dari penglihatan FBI. Will kemudian menelpon lagi Vin. Kemudian Will diminta untuk memberikan 10 juta dolar itu secepatnya selama 24 jam kepada Vincent. Sontak Will pun langsung bergerak menuju sebuah stasiun. Kemudian Will juga sempat membeli satu handphone. Lalu handphone yang sebelumnya sempat diberikan dari Vincent, dia simpan di dalam kereta dan ikut pergi dengan kereta tersebut. Hal itu dilakukan oleh Will agar Vincent bisa mengetahui kalau Will sedang pergi berikhtiar mencari uang tersebut. Sementara itu, Will keluar lagi dari kereta dan langsung menuju kantor FBI. Di dalam kantor, terlihat Harlan ditelepon oleh Fletcher karena telah kehilangan Will. Tapi Will sendiri sekarang justru datang sendiri ke kantor FBI. Tentu saja kedatangan Will di sana adalah untuk meminta bantuan pada Harlan. Setelah dijelaskan kalau Allison telah diculik oleh Vincent, tentu Harlan tak percaya karena Vincent diketahui telah mati terbakar. Lalu tak lama tibalah Fletcher, dia langsung menggusur Will untuk keluar dari kantor Harlan. Will awalnya menuruti perintah itu dan dibawa masuk ke dalam lift. Akan tetapi ketika di dalam lift, Will tak tinggal diam. Dia menyerang Fletcher dan satu anggota FBI lainnya. Setelah itu Will mengambil kartu akses FBI dan berjalan memasuki ruangan Harlan kembali. Tak ada satupun yang mengenalinya. Lalu di depan komputer, dia pun mencari di mana Hoyt tinggal sekarang. Setelah mendapatkannya, Will pun segera pergi dari kantor FBI. Sementara Harlan, dia dikagetkan dengan kaburnya Will. Sementara itu di dalam taksi, kini Vincent kembali membawa Allison yang sebelumnya telah dibuat pingsan. Namun karena hari itu adalah perayaan hari Halloween, sehingga jalanan kota sedikit padat dan macet. Hal tersebut membuat Vincent tak bisa banyak bergerak. Tentunya kesempatan itu segera digunakan oleh Allison untuk berusaha kabur dari dalam bagasi mobil. Namun tak lama tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam taksi dan meminta Vincent untuk mengantarkannya. Akhirnya Vincent membawa pria itu. Dan ketika di perjalanan, Allison secara perlahan mencoba untuk meminta bantuan dengan merobekkan jok mobil belakang. Dia berharap kalau penumpang itu bisa menolongnya. Akan tetapi tiba-tiba Vincent menghentikan mobil lalu memukul keras kepala pria tadi dan langsung menurunkannya dari taksi. Namun beruntungnya handphone penumpang itu tertinggal di taksi.
Sementara di tempat lain, terlihat Harlan sedang mencari apa yang Will cari. Dan ketika diketahui kalau Will mencari tempat tinggal Hoyt, sontak Harlan segera menyuruh tim penyerbu menuju ke kediaman Hoyt. Sedangkan di tempat Hoyt, terlihat Will telah berada di sana. Tanpa banyak basa-basi, Will langsung menghajar Hoyt habis-habisan. Will juga menanyakan apa rencana Vincent. Pada awalnya, Hoyt tak ingin buka mulut. Namun ketika Will mengacungkan pistolnya, Hoyt baru memberitahu semua rencana Vincent yang hendak menculik anak Will untuk mendapatkan 10 juta dolarnya. Tak lama setelah itu, terdengarlah suara FBI dari kejauhan. Hoyt memanfaatkan waktu tersebut untuk melawan balik Will yang sedang lengah. Sementara FBI sendiri menunggu perkelahian keduanya selesai. Dan ketika Hoyt membuka pintu, Hoyt langsung ditembak mati di tempat. Sementara Will berhasil kabur lewat jendela dan melompat ke bawah. Will pun lantas dikejar-kejar oleh FBI. Di saat dirinya sedang berjalan, tiba-tiba Will tertabrak oleh sebuah taksi. Seketika, dia juga teringat kalau Allison diculik Vin menggunakan taksi. Sehingga Will mengambil alih taksi tersebut. Sementara itu, dalam perjalanan, Allison awalnya hampir berhasil menelepon 911 lewat telepon penumpang. Namun usahanya gagal karena Vincent tiba-tiba berhenti mendadak. Tak lama dari situ, seorang polisi juga menghentikan mobil Vincent. Polisi kemudian menghampiri dan meminta surat-surat pada awalnya. Tentu Allison pun berteriak saat itu, sehingga polisi yang mendengar suara-suara samar lantas meminta agar Vincent membuka bagasi mobilnya. Tentu Vincent tidak bodoh, tiba-tiba dia mengeluarkan pistolnya dan menembak polisi tersebut hingga terjatuh. Di sela-sela itu Allison langsung memanfaatkan kesempatannya untuk kabur. Tapi sayang, usahanya tak berhasil karena Allison berlari ke arah yang salah, sehingga tak ada seorang pun yang memperhatikan Allison dan Vincent. Kemudian Vincent pun memasukkannya lagi ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Will kali ini memaksa supir taksi untuk menghubungi kantor. Will menyuruh supir itu untuk mencari nomor dan keberadaan taksi yang Vincent sedang gunakan. Dan setelah mendapatkan nomornya, Will lantas menurunkan supir taksi tadi dan langsung tancap gas menuju taksi Vincent. Sementara di tempat Hoyt, Inspektur Harlan yang sedang olah TKP diberitahu oleh bawahannya kalau Will sedang membawa taksi dengan ugal-ugalan menuju tengah kota. Sontak, FBI pun segera bergerak. Sedangkan Will sendiri, dia harus terjebak oleh macet di tengah iring-iringan pesta rakyat tersebut. Kemudian tak lama setelah itu, terlihat nomor taksi yang dicari-cari oleh Will. Will dengan segera langsung berlari ke arah sana. Namun ketika didatangi, ternyata supirnya bukanlah Vincent, dan nomor yang digunakan oleh taksi itu adalah palsu. Bahkan ketika bagasinya dibuka, Will tak mendapatkan apa-apa selain GPS pengecoh. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba FBI datang dan langsung meringkus Will. Will pun kembali ditangkap atas tuduhan penyerangan kepada anggota FBI dan juga meretas komputer milik FBI. Dan karena tangannya diborgol, dia memaksakan diri untuk memotongkan tulang ibu jarinya sehingga bisa lepas dari borgol tersebut. Kemudian karena handphonenya disimpan di dashboard mobil, dia pun langsung meraih handphonenya dan mengangkat telepon dari Vincent. Aksi tersebut tentu saja membuat mobil yang membawanya terguling. Setelah berhasil mengangkat telepon dari Vincent, akhirnya Will mengaku kalau uangnya telah tiada. Sontak Vincent pun mengatakan putrimu akan mati. Karena bersikeras ingin menyelamatkan sang putri, Will pun akhirnya mengatakan masih ada rencana lain untuk mendapatkan uang tersebut. Dan dia berjanji akan memberikannya pada Vincent. Kemudian tanpa banyak pikir panjang, Will langsung menelpon kembali Riley dengan menggunakan bahasa Swedia yang itu berarti keadaan sedang gawat. Riley langsung mengerti dan janjian di suatu tempat. Setelah bertemu, Will lantas menjelaskan kondisi yang sekarang tengah dia alami. Dengan keadaan darurat itu, Riley pun mengerti dan siap untuk membantu Will. Will juga menyebutkan kalau rencananya kali ini adalah mengambil emas batangan yang ada di bank. Tepat pada bank yang sama seperti 8 tahun yang lalu. Lantas mereka menuju ke sebuah tempat dan menyiapkan alat-alat yang mereka perlukan. Setelah itu alat-alat tersebut Will bawa menuju sebuah gudang yang membawa mereka masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Will juga sempat memberitahu Riley kalau rencana perampokan ini telah dia pikirkan setidaknya dalam 8 tahun terakhir. Ketika mereka telah sampai di satu titik dengan memanfaatkan alat ukur jarak. Will dan Riley langsung menyiapkan sebuah alat pemanas listrik yang bisa membuat dinding bahkan emas batangan sekalipun meleleh dibuatnya. Benar saja, tak membutuhkan waktu lama tiba-tiba emas yang ada di berangkas berjatuhan dan berubah menjadi cair. Tak hanya itu, emas yang telah dicairkan tadi langsung menjadi padat kembali karena lantai terowongan telah diisi oleh genangan air.
Sementara itu Harlan dan tim terlihat sedang mendatangi pusat komunikasi taksi. Dari situ lantas mereka baru mengetahui kalau Vincent benar-benar masih hidup. Sontak Harlan pun percaya kalau Will tak mengada-ngada. Namun masalahnya sekarang tinggallah mencari keberadaan Will. Sempat bingung kemana Will pergi, namun tiba-tiba mereka diberitahu kalau alarm sebuah bank baru saja menyala. Sehingga Harlan yakin betul jika Will pasti sedang merampok bank demi bisa menyelamatkan sang anak. FBI sontak segera menuju bank tersebut. Namun sial, ketika mereka telah sampai di brankas, beberapa emas batangan telah hilang dari tempatnya. Akan tetapi, seorang petugas tiba-tiba memberitahu kalau ada truk merah yang dicurigai itu adalah Riley bersama Will. Harlan lantas menyuruh para anak buahnya untuk menangkap Riley dan Will setelah turun dari pelabuhan. Singkat cerita, ketika Riley dicegat oleh FBI, sayang sekali Riley ternyata hanya menjadi pengecoh bagi FBI. Karena sebenarnya Will telah cabut sendirian menuju tempat di mana Will dan Vincent akan bertemu dan menukarkan anaknya dengan emas yang telah dicuri tadi. Sempat ingin memastikan kalau Vincent belum membunuh Allison, Will meminta agar bisa mengobrol dengan Allison sebentar. Di sisi lain, terlihat Harlan dan Fletcher kembali berpikir ke mana Will akan pergi. Harlan pun memiliki insting jika Will pasti akan bertemu dengan Vincent di sebuah tempat yang aman. Dan dengan mudah, Harlan langsung bisa mengetahui kemana mereka pergi. Sementara itu Vincent dan Will akhirnya kembali bertemu, namun pertemuan mereka kali ini sudah berbeda. Bukan sebagai teman, melainkan sebagai seorang musuh. Will lantas memberikan emas yang diminta oleh Vincent. Namun ketika Will meminta Vincent untuk mengeluarkan putrinya dari bagasi mobil, Vincent tiba-tiba menjatuhkan jerigen minyak dan berniat untuk membakar taksi tersebut. Melihat hal itu, Will tentu tak tinggal diam. Meski sempat tertembak di perut, Will pun harus beradu silat dengan Vincent. Sedangkan taksi dengan perlahan mulai dilahap oleh api. Begitu pula dengan Vincent. Lantas Will berinisiatif untuk menyalakan taksi tersebut dan langsung menenggelamkannya ke danau agar api lekas padam. Dan ketika hendak membuka bagasi mobil, ternyata kuncinya semakin macet sehingga Will kesulitan untuk membukanya. Di samping itu, Vincent juga masih belum menyerah dan menyerang lagi Will. Namun beruntung Will bisa lebih cepat mengalahkan Vincent. Hingga kali ini, Will benar-benar membunuh Vincent dengan menusuknya dan memasukkan Vincent ke dalam bagasi mobil. Tak selesai sampai di situ, Will tiba-tiba kehabisan tenaga karena darah terus keluar dari perutnya. Tapi alhamdulillah, tak lama helikopter Harlan alias FBI datang tepat waktu. Lalu mereka pun dibawa masuk ke dalam helikopter untuk dievakuasi. Di akhir cerita, terlihat kalau kini Will, Riley, dan Allison telah tinggal bersama di sebuah tempat di pinggir pantai. Kemudian di saat Will sedang melihat truk merah, Riley tak sengaja dia menemukan sisa emas yang Will simpan kala itu. Sedangkan Harlan dan Fletcher terlihat masih terus memata-matai Will, karena ada emas yang masih belum ditemui keberadaannya. Will yang tahu kalau emas itu akan membuatnya kembali di penjara dan juga tahu kalau FBI terus mengintainya, sontak dia pun melemparkan emas tersebut ke dalam laut. Sehingga Harlan dan Fletcher pun memutuskan untuk selesai mengikuti Will. Dan film pun tamat.